Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Yayan GH Mulyana, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri. Yang terhormat Ibu Lintang Paramitasari Wibawa, PhD, selaku Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri. Yang terhormat segenap peserta workshop Bisnis, Teknologi, dan Industri 4.0. Puji syukur kita bisa bertemu pagi hari ini dalam acara workshop yang mengusung tema penguatan diplomasi ekonomi Indonesia melalui pemahaman dan analisis teknologi dan industri 4.0 bagi fungsional diplomat. Bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, workshop ini diadakan oleh program studi Teknik Elektro dari Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Pelita Harapan. Untuk lebih mengenal akan program studi Teknik Elektro, mari pertama-tama kita saksikan pemutaran film aktivitas Teknik Elektro UPH. Selamat datang di Teknik Elektro UPH. Kami adalah program studi sarjana terakreditasi BAN PT dengan peringkat A yang mempunyai 2 konsentrasi, yaitu elektronika untuk industri cerdas dan IoT, serta ICT dan Big Data dengan menerapkan pendidikan transformasional yang holistik. Dalam elektronika untuk industri cerdas dan IoT, mahasiswa belajar membangun sistem-sistem cerdas berbasis mikrokontroler dan mikroprosesor yang terinterkoneksi lewat internet, robot, drone, dan energi surya untuk menjadi solusi bagi era industri 4.0. Dalam ICT dan Big Data, mahasiswa belajar jaringan internet dan telekomunikasi, software defined radio, data science, machine learning, teknologi wireless, komunikasi seluler, pemrograman telepon cerdas yang juga merupakan teknologi penting dalam industri 4.0. Dengan kurikulum yang memadukan soft skill dan hard skill, lulusan diharapkan bukan hanya piawai dalam ilmu dan keterampilan di bidang teknik elektro, tapi menjadi seorang sarjana pembelajar seumur hayat yang seimbang, berkarakter saleh, dan tanggap terhadap perkembangan teknologi di masa depan. Perkenalkan, saya Richard Setia Ghazali, lulusan Teknik Elektro UPH Angkatan 2013. Saat ini saya bekerja sebagai seorang project manager di sebuah perusahaan kontraktor pembangkit listrik tenaga surya yang berbasis di Jakarta. Ilmu yang saya peroleh selama berkuliah di Teknik Elektro, mulai dari elektronika kontrol hingga dasar jaringan listrik distribusi, sangat membantu saya dalam mendesain pembangkit listrik yang baik dan efisien. Teknik Elektro UPH untuk saya adalah sebuah golden ticket yang telah membawa saya ke banyak peluang dan kesempatan yang berharga. Melalui semangat dari para dosen elektro, saya belajar banyak untuk bisa menemukan solusi dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan sebuah problem. Nama saya Alexandra. Saya berkuliah di jurusan Teknik Elektro UPH Angkatan 2001. Semenjak tahun 2007, saya tinggal di Taipei, Taiwan. Saat ini, saya bekerja di perusahaan sepeda Trend Bicycles sebagai Section Chief Customer Service. Pesan saya selama belajar di UPH adalah fasilitas kampus dan tenaga pengajar yang sangat baik, sehingga proses belajar mengajar menjadi asik dan menyenangkan. Belajar di elektro adalah pengalaman yang berharga bagi saya, karena di sini saya belajar untuk berpikir kreatif dan out of the box. Di elektro sering banget sih ketemu, nih soal apa sih? Jawabannya gimana sih? Tapi dosen dan staf elektro selalu membantu saya untuk berpikir kreatif. Hai, nama saya Gary, alumni Teknik Elektro UPH tahun 2020. Menurut saya, Prodi Teknik Elektro UPH merupakan salah satu stepping stone dalam perjalanan karir saya. Semua dosennya begitu aware dengan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga bisa menuntun dan membimbing saya untuk melakukan research dalam hal yang berkaitan dengan tren teknologi zaman sekarang di industri.
Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. Yeah. I'll be your lifeline tonight. Come on, save me from the rocking boat. I just wanna stay afloat. I'm all alone. And I hope someone's gonna take me home. Somewhere I can rest my soul. I need to know you won't let go. Yeah, 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 yeah. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. Yeah, 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 yeah. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. Yeah, yeah. Oke, kami harap film yang baru saja kita saksikan dapat memberikan gambaran mengenai program studi Teknik Elektro UPH. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UPH, Bapak Erik Jobilyong, PhD. Kepada Bapak Erik, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Junita. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Yang saya hormati Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri, Bapak Dr. Yayan GH Mulyana. Yang saya hormati Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri, Ibu Lintang Paramitasari Wibawa PhD, Bapak Ibu dari Kemenlu, Bapak Ibu narasumber, Dr. Ihan, Dr. Henry, dan juga Bu Junita, serta Bapak Ibu peserta workshop teknologi dan industri 4.0 Pusdiklat Kemenlu RI yang saya kasihi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Erik, saat ini dipercaya untuk melayani sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Pertama, kita sangat bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa karena acara workshop teknologi dan industri 4.0 khusus untuk para diplomat ini dapat berlangsung dengan baik. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan sekali lagi tentang fakultas kami. Fakultas kami adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Pada fakultas kami ada 6 program studi, di mana 6 program studi ini adalah strata 1, serta 1 program studi strata 2, yaitu program magister. Untuk 6 program studi strata 1, kami mempunyai bidang studi matematik, kemudian biologi, teknik elektro, teknik industri, teknik sipil, serta teknologi pangan. Sedangkan untuk program strata 2 atau magister, kami mempunyai teknik sipil, magister teknik sipil, dengan konsentrasi pada bidang manajemen konstruksi. Workshop teknologi dan industri 4.0 adalah hasil kerjasama antara Kemlu ya, dengan salah satu prodi yang ada di fakultas kami, yaitu Prodi Teknik Elektro. Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Ibu dari Kemlu, sehingga kami juga dapat berbagian memberikan pelatihan kepada para diplomat yang mewakili negara Indonesia di kancah internasional pada bidang teknologi dan industri 4.0. Kami juga bangga sekali mempunyai Bapak Ibu sebagai perwakilan Indonesia di berbagai negara, dan terlebih Bapak Ibu juga ingin diperlengkapi dengan pengetahuan yang lebih, terutama pada bidang teknologi, yang nantinya saya percaya akan menambah skill Bapak Ibu semua. Tema yang diangkat pada pelatihan ini adalah penguatan
diplomasi ekonomi Indonesia melalui pemahaman dan analisis teknologi dan industri 4.0 bagi fungsional diplomat. Tema ini menurut saya sangat relevan, ya, terutama pada pandemi COVID ini. Ya, perkembangan ekonomi dunia seperti kita ketahui tidak terlepas dari bidang teknologi. Bahkan sebelum pandemi berlangsung, teknologi sudah semakin banyak digunakan. Dalam 2 tahun terakhir ini, kita semua terbantu dengan adanya teknologi. Ya, walaupun dengan ada pandemi COVID, tapi dengan adanya e-money dan kemudian semua bisa online gitu kan, itu sangat terbantu. Workshop ini juga bisa berlangsung karenanya adanya teknologi. Banyak hal yang sebelumnya kita lakukan secara luring, namun sudah menjadi new normal ya untuk bertemu secara daring. Saya juga yakin Bapak Ibu sebagai perwakilan Indonesia akan bertemu dengan masyarakat internasional dan akan berdiskusi banyak tentang hal teknologi yang dapat membuat perekonomian Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, pemahaman tentang teknologi dan industri 4.0 menjadi sangat penting bagi kita semua. Kami berharap apa yang disampaikan oleh para narasumber dari teman-teman Prodi Teknik Elektro dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua, serta juga mendukung pelayanan Bapak Ibu sebagai wakil Indonesia di dunia internasional. Kami juga berharap workshop ini menjadi lebih interaktif, karena sebagian dari Bapak Ibu juga sudah mempunyai pengalaman yang sangat-sangat banyak dalam hal diplomasi, terutama dengan masyarakat internasional di negara asing. Sehingga para narasumber kami juga bisa mendapatkan masukan ya yang real tentang hal ini dan juga tantangan yang ada. Mungkin kan nanti kalau saya lihat Pak Ihan sudah bicara kepada saya, mungkin ada interaktif yang lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin ini yang diharapkan ada komunikasi antara kedua belah pihak. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti acara workshop ini yang berlangsung selama 3 hari dan kiranya kerjasama dengan Kemlu bisa berlanjut untuk event-event lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Junita. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Erik untuk kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus yang akan membuka secara resmi workshop ini oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri, Bapak Dr. Yayan GH Mulyana. Kepada Bapak Yayan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Junita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Erik Jobilion, PhD, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UPH. Yang kami hormati Bapak Dr. Marichan Pardede, Kaprodi Teknik Elektro UPH, dan tentunya juga Bapak Dr. Ihan Martoyo, Bapak Dr. Henry Uranus, dan Ibu Junita beserta tim UPH lainnya. Yang kami hormati sahabat kami, Ibu Lintang Paramita Sari, PhD, Direktur Sekdilu, yang kami cintai, kami banggakan para peserta diklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan rasa bahagia kami dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu meskipun secara daring dan juga melihat proses awal dari diklat yang sangat penting ini dan melihat Bapak dan Ibu dalam kondisi sehat, tentu ini sangat membahagiakan. Peserta juga rupanya sudah hadir teman-teman yang biasa ikut di dalam program kami, seperti Pak Wandi dari KJRI Shanghai, yang kalau boleh kami sebut sebagai permanent participant dari berbagai program online learning dari Pusdiklat. Dan untuk itu kami haturkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat. Dan juga dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk memulai workshop penguatan diplomasi ekonomi dengan tema pemahaman dan analisis teknologi dan industri 4.0 bagi para diplomat dan peserta Sekdilu ke-42. Bapak dan Ibu, sebagaimana Bapak dan Ibu pahami bahwa diplomasi dan politik luar negeri tidak bergerak dalam suatu kevakuman,
tetapi bergerak dalam suatu dinamika, baik dinamika yang normal maupun dinamika yang sifatnya disruptif. Rupanya kita bersama dalam 10 atau 5 tahun terakhir ini, kita memasuki suatu dunia yang sangat menurut orang fascinating, atau bahkan ada sebuah peribahasa Tiongkok, peribahasa Cina, yang saya sendiri tidak tahu bahasa Cinanya, bahasa Mandarinnya, tetapi kurang lebih bahasa Inggrisnya bunyinya kurang lebih, "May you live in an interesting time." Mungkin kita saat ini hidup dalam waktu yang sangat menarik, meskipun memang sebenarnya ungkapan itu ditujukan untuk mendiscourage seseorang untuk memasuki suatu waktu yang sangat menantang. Tetapi tentu saat ini disrupsi yang ditimbulkan dalam kehidupan kita dewasa ini yang sangat kentara tentu adalah revolusi industri 4.0, tetapi juga seiring dengan itu tanpa kita antisipasi muncul the mother of disruption, yaitu COVID-19 itu sendiri, yang memang sudah sangat mengguncang berbagai sendi kehidupan kita. Tetapi arus revolusi industri di tengah-tengah munculnya, unfoldingnya COVID-19 ini terus bergerak. Oleh karena itu, ini menjadi suatu konteks yang menciptakan peluang dan tantangan bagi diplomasi dan politik luar negeri atau kebijakan luar negeri Indonesia. Dan kita atau kami selaku pelaku diplomasi, practitioners of diplomacy, tentu dituntut atau ditantang untuk dapat adjust, untuk dapat menyesuaikan atau berlari dengan seluruh perubahan ini. Oleh karena itu diperlukan suatu pemahaman, knowledge yang mendalam, dan bahkan juga skill, keterampilan yang mendalam, dan juga bahkan attitude, sikap yang tepat menghadapi situasi yang sangat dinamis dan sangat disruptif ini. Oleh karena itu, kami merancang diklat ini yang kami sangat syukuri dapat dibantu atau bekerjasama dengan Fakultas Teknik Elektro UPH, dan kami yakin dengan kerjasama ini kami dapat menyajikan suatu program yang dapat membekali para diplomat Indonesia dengan knowledge dan skill yang memadai, baik terkait dengan aspek strategic knowledge-nya atau bahkan aspek innovative skill-nya, dengan harapan di akhir diklat ini Bapak dan Ibu para peserta diklat dapat tidak hanya tercerahkan, tetapi bahkan lebih siap dan lebih skillful di dalam mengembrace tantangan-tantangan yang muncul dewasa ini. Dapat kami sampaikan pula Bapak dan Ibu bahwa diklat yang kami selenggarakan ini juga sangat terkait dengan upaya kami mengenvision diplomat Indonesia sebagai diplomat 4.0. Envisioning kami adalah making Indonesian 4.0 yang bersandar pada 4 literasi, yaitu data literacy, technological literacy, human literacy, and environmental literacy, sebagai upaya kami membangun diplomat Indonesia 4.0 yang memiliki kualitas leadership and visionary, integrity and intelligence and wisdom, strategic and critical thinking, confidence, agility, adaptability, anticipative, innovative, resilience, tactful, risk-taking, ability to inspire and influence, and ability to connect. Melalui data literacy diharapkan para peserta diklat dapat mengembangkan kemampuan untuk membaca, memahami, menciptakan, dan mengkomunikasikan data sebagai informasi. Sementara technological literacy merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi, termasuk dalam penggunaan digital devices, untuk menemukan, meninjau, ulang, mengevaluasi,
menciptakan dan menggunakan informasi melalui beragam digital platforms. Namun demikian Bapak dan Ibu, meskipun semuanya serba 4.0, serba data and technological literacy, pada hakikatnya diplomasi adalah, the essence of diplomasi adalah human interaction. Oleh karena itu kami tetap menekankan pentingnya human literacy, bagaimana memahami 4.0 ini dalam konteks human literacy. Oleh karena itu kami juga sangat senang di dalam konteks kurikulum yang sudah disiapkan ada aspek-aspek terkait dengan human dimensions of technology. Human literacy ini ditujukan untuk membangun pengetahuan mengenai who we are, dan pengetahuan ini sangat penting mengingat seperti tadi kami sampaikan bahwa the essence of diplomacy is human being, human touch, and human interaction. Dan tentu yang terakhir adalah environmental literacy. Kami senang sekali di dalam kurikulum sudah dimasukkan mengenai solar energy dan juga climate change, yang merupakan pengetahuan, keterampilan, serta sikap membangun responsible decisions dalam hubungan dengan sistem dan komunitas yang lebih luas, serta dengan generasi mendatang. Bapak dan Ibu, kami berharap Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan betul peluang atau kesempatan diklat ini yang telah menghadirkan para pembicara yang luar biasa dari Fakultas Teknik Elektronika UPH, dan kami sudah invest banyak untuk program ini. Mohon Bapak dan Ibu betul-betul gain the ultimate benefit dari diklat ini. Demikian Bapak dan Ibu, dan juga tentu kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu dari perwakilan yang telah hadir bersama kami. Ada dari Bandar Sri Begawan, ada dari Canberra, Caracas, Damaskus, Khartoum, Nairobi, Nur Sultan, Pretoria, Tunisia, Guangzhou, Ho Chi Minh City, Shanghai, dan terima kasih secara khusus kami sampaikan pada para peserta dari Toronto dan Vancouver. Mungkin di sana sudah malam, dan kalau nanti sampai sore teman-teman harus begadang, dan jangan lupa disiapkan vitamin ataupun asupan untuk menjaga kesehatan teman-teman. Baik Bapak dan Ibu, kami selanjutnya mengaturkan terima kasih kepada tim UPH melalui Bapak Dekan yang telah berkenan menjadi mitra kami untuk membekali diplomat kami di Kementerian Luar Negeri dengan topik yang sangat penting ini, dan kami sampaikan terima kasih juga kepada bidang diklat teknis melalui Pak Torang dan tim yang telah menyiapkan diklat ini dengan sangat baik. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami nyatakan workshop penguatan diplomasi ekonomi Indonesia melalui pemahaman dan analisis teknologi industri 4.0 secara resmi kami buka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Yayan untuk kata sambutannya yang sudah menginspirasi dan memotivasi kita semua. Sebelum kita mulai workshop hari ini, ada baiknya kita melakukan foto bersama dulu. Untuk Bapak dan Ibu yang bisa menyalakan video, diharapkan untuk bisa menyalakan videonya untuk kita melakukan foto bersama. Di sini saya ada 2 slide, jadi harap menahan posenya untuk sementara untuk saya memfoto 2 slide, karena mungkin berbeda tampilannya. Ya, apakah sudah semua? Sudah siap? Oke, kalau gitu saya ambil fotonya ya. Ini untuk slide yang pertama. 3, 2, 1. Sebentar. 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian, rangkaian acara pembukaan workshop sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi workshop hari pertama.
Untuk itu saya persilakan kepada Pak Ihan. Terima kasih Bu Junita, Pak Kapus yang sudah membuka. Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, Bapak Ihsan, dan Bapak Henry, juga Ibu Junita, Ibu Lintang, Pak Torang, Bapak dan Ibu, sudah para peserta. Mohon izin Bapak, kami ada online Zoom online lagi jam 9 ini. Izin kami pamit Bapak dan Ibu, dan terima kasih banyak. Terima kasih Pak Kapus sekali lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya Pak. Oke, selamat pagi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sebelum kita mulai, saya ingin perkenalkan beberapa tim pengajar yang dari UPH akan menemani kita.